Baik, selamat pagi adik-adik semua. Mohon maaf, kita terpaksa eh, kita laksanakan kuliah secara daring. Nanti yang berkas-berkas yang harus saya tanda tangani termasuk bawa ke lab mikrobiologi. Saya insya Allah nanti akan ke lab lepas istirahat siangnya. Baik, apakah semua sudah siap? Jadi saya diberi tugas untuk memberikan materi epidemiologi di sini. Eh, Apa sebetulnya epidemiologi klinik itu? Epidemiologi klinik itu adalah suatu istilah yang menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi dalam praktek klinik. Agak ini ya, agak epidemiologi itu biasanya kita dapatkan di masalah-masalah community, terapkan klinis. Dan ternyata epidemiologi klinis ini sangat, jadi mereka memakai prinsip-prinsip epidemiologi ini untuk evaluasi ya, melakukan apa ya, penilaian terhadap apa-apa yang sudah dilakukan atau hasil-hasil kerja dari praktek-praktek klinis. Jadi epidemiologi nanti kita akan untuk uh, itu apa-apa yang sudah dikerjakan dahulu atau penemuan-penemuan yang ya, di klinis itu. Halo, mohon maaf dokter Tri, apakah uh, uh, sengaja bergabung Saya oleh? gabung dok, saya tadi di grup nanti, nggih. Oh Nanti saya ya, pick up kalau jenengan kondisinya kurang fit. Saya kosong sampai jam 9.30. oh nggih, matur nuwun. Nggih. Saya agak kaget ini, saya takut salah jam. Ya, ya. Baik, terima kasih Dokter Tri. Jadi demikian, karena yang di klinis ini kebetulannya ya, yang utamanya itu sebetulnya kalau di community itu kita lebih ke promotif, preventif ya. Kalau di klinis ini adalah diagnostik klinis, lebih ditujukan pada evaluasi dari suatu tindakan diagnostik, tindakan terapi. Adik-adik nanti kalau semisal mohon interupsi saja karena uh, tidak sudah selesai diberi apa untuk bertanya dan sudah lupa kuliah ini, kalau mau boleh langsung interupsi. Dalam hal ini kita akan melihat dulu namanya epidemiologi, teori-teori epidemiologi itu semua bisa kita terapkan ya sesuai dengan prinsip-prinsip epidemiologi sudah ada. Dalam hal ini kalau kita mau membandingkan satu dengan yang lain harus mana yang standarkan. Ya, standarnya itu kita sebut sebagai kondisi normal.
Sedangkan nanti pembanding yang akan dipakai untuk menilai hal yang sebagai suatu yang dianggap abnormal. Ya. Jadi kita harus menetapkan dulu mana yang normal, tidak normal. Jadi apa sebetulnya yang normal? Itu yang bagaimana? Ya. Kemudian yang tidak normal, praktek apa itu uji ya, uji baik itu mau paling tepat, kemajuan kemajuan bukan yang baru-baru ini memperbaiki akan lebih buruk. Nah, yang normal mana yang standar dan tidak normal. Ya, secara umum normal ini adalah ya yang orang sehat ada, gitu ya. Jadi ada abnormal itu di dalam orang yang tidak sakit itu atau dia yang disebut tidak sakit atau disebut orang yang sehat atau orang yang biasa itu eh, sering terjadi. Itu dinamakan normal. Jadi kalau orang normalnya ya tangan. Jadi yang biasanya terjadi itu yang sering gitu. Jadi eh, untuk yang normalnya manusia secara fisiologis ya yang sering itu adalah manusia yang normal gitu. Kemudian yang tidak normal itu yang pakai dengan yang normal gitu. Misalnya orang yang normal itu tidak batuk. Ya, kalau ada batuk berarti matanya tengah, irisnya di tengah. Kalau di pinggir ya itu tidak normal. Jadi apa uh, yang tidak ada abnormal sebagai sesuatu jadi normal begitu nih. Jadi kalau misalnya lah ini tangannya cuma satu gimana? Nah, untuk mendapatkan supaya tangannya repat, bisa kita bisa pakai terapi ini loh, kasih sudah nggak ada. Jadi normal, artinya normalitas itu bisa kan menjadi normal atau diupayakan menjadi normal, gitu ya. Kan dulu kalau mau buat diagnostik apa, mau mendiagnosis apa, misalnya fungsi yang normal ini. Nanti yang tidak seperti itu berarti tidak normal. Dan kemudian perbaiki supaya menjadi normal. Nah, di sini sebetulnya ada dua, Dek, tapi saya hanya memberikan saya itu uji. Kan seandainya kalian masih skripsi, artinya masih bingung,
sudah doya-oya udah semester 7 kok skripsi masih itu nggak fix-fix. Nah, itu kami bisa memilih salah satu hal ini. Ya. Untuk uji terapi itu lebih sulit dilakukan karena uji terapi memerlukan lebih banyak waktu. Ya. Kita untuk uji terapi ini memerlukan waktu yang lebih panjang. Kita mengikuti perjalanan suatu penyakit sampai dia diberi perlakuan terapi yang berbeda, kemudian dilihat atau dinilai. Tapi kalau uji diagnostik ini kita bisa lebih mungkin untuk dilakukan untuk mahasiswa S1 kedokteran. Nah, uji diagnostik ini adalah suatu tindakan untuk memilih ini metode apa yang paling bagus, yang paling menguntungkan, yang paling tepat untuk mendiagnosis suatu penyakit. Gitu. Nah, uji diagnosis ini sebetulnya sudah dilakukan lama, ya, sehingga kita sampai saat ini mendapatkan metode-metode uji diagnostik yang sekarang dipakai, gitu, dianggap yang paling ini yang paling cocok untuk Indonesia. Saya contohkan misalnya, ya, untuk uji diagnostik TB, ya, untuk uji diagnostik TB, diagnostiknya itu dulu kita memakai ronsen, ya, kemudian memakai mikroskopis melihat kumannya dengan pemecatan tahan asam, ya. Kemudian muncul lagi dengan TCM, ya, kita melihat dengan semi molekuler dengan suatu alat, ya. Kemudian ada kultur, kemudian ada IGRA, kemudian yang terakhir itu ada ADA, ya. Jadi kita melihat suatu protein yang tertentu di dalam cairan plera, mendeteksi apakah ini TB atau bukan. Nah, ini mana yang dipilih? Apakah penemuan terakhir itu selalu menjadi yang lebih bagus, lebih tepat? Belum tentu. Gitu. Jadi uji diagnostik ini akan dibandingkan dengan yang selama ini dianggap sebagai standar baku. Ya. Jadi baku normalnya bagaimana? Bakunya bagaimana dia? Jadi kalau dia, oh ini yang kita pakai, ini standarnya, kita pakai PTA. Mengapa PTA menjadi standar? Karena PTA itu mudah dilakukan, bahannya juga murah, ya. Hanya cat bahan asam yang relatif sangat murah, hanya dengan mikroskop satu, mikroskop pun bisa mikroskop cahaya, tidak perlu mikroskop elektron, ya. Dan operator bisa dilatih, ya. Kemudian menilainya juga sangat gampang karena hanya melihat basil atau batang yang berwarna merah di antara lapang pandang yang biru dan batang berwarna merah yang tahan asam. Ini ternyata tidak banyak, sehingga kalau ketemu dalam sputum, oke, kita bisa fix itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini BTA. Sangat murah, gampang, ya. Kemudian bisa sampai ke pelosok-pelosok, ya. Tidak memerlukan misalnya wadah yang steril, ya, karena kuman ini sangat khas, ya, tidak banyak kuman yang menyerupai Mycobacterium. Nah, sehingga ini bisa dipakai menjadi standar baku begitu, ya. Kemudian datang, oh tapi ini angka false negatifnya tuh tinggi karena untuk melihat dalam satu preparat menemukan satu pun itu sudah positif. Tapi kalau melihat mikroskop dengan pembesaran 1000 kali, ya, kemudian seluruh lapangan pandang atau
zaman dulu kita tentukan harus minimal 10 menit, itu banyak sekali analis yang eh, kecapean. Jadi mata akomodasi maksimal, kemudian melihat itu dalam 10 menit itu geliyang. Akhirnya begitu tidak telaten gitu, sehingga angka false negatifnya cukup tinggi, mencapai 25%. Jadi angka ini cukup tinggi untuk diagnostik. Untuk diagnostik kok yang luput apa yang tercicir 25% itu lumayan tinggi, sehingga ini mulai diupayakan nih. Gimana ya kok ini 25%? Mari kita cari lagi. Kemudian mendapatkan lagi kultur. Ya, kultur memang kultur lebih sensitif. Dia angka false negatifnya sangat rendah. Tapi ternyata kultur ini memerlukan peralatan, memerlukan fasilitas yang sangat berbeda dengan hanya sekedar BTA. Karena ini yang dimainkan nanti adalah kuman yang hidup, maka safety-nya menjadi lebih-lebih begitu. Sehingga perlu lab dengan kriteria A, B, C. Ini level 3, minimal level 2B untuk BSC-nya, kemudian ruangannya harus level 3, ya, biosafety-nya harus level 3, kemudian pemusnahannya harus begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya high cost untuk kultur untuk menyelenggarakan secara safe. Ya. Maka kultur menjadi bukan lagi pilihan untuk mendiagnosis. Diagnosis, kami mengatakan di sini adalah diagnosis, terutama adalah diagnosis awal. Tidak menjadi pilihan. Ya. Kemudian datang lagi TCM. TCM ini sangat mudah, kemudian juga relatif murah kalau dibandingkan dengan apa yang harus disediakan untuk kultur. Kemudian alatnya juga relatif lebih sederhana, ya, tidak begitu memakan tempat, tetapi toh alat ini masih cukup mahal untuk diberikan atau didistribusikan ke seluruh pelosok di mana garda terdepan itu berada. Jadi kalau setiap puskesmas dia bisa melakukan pewarnaan BTA, tidak setiap puskesmas bisa menyelenggarakan pemeriksaan dengan TCM. Itu ya. Jadi masih ada di center-center, misalnya di Labkes kabupaten atau di rumah sakit kabupaten, ya. Jadi belum semuanya, tetapi TCM ini menjadi suatu hal yang menjanjikan. Nah, itu namanya diagnostik, itu selalu dibandingkan dengan yang tadi standarnya apa, gram. Apa kok maksud, sorry, standarnya adalah BTA. Ya, standarnya BTA semua harus kembali dibandingkan dengan BTA semua. Ya, kalau belum bisa mengalahkan BTA, maka BTA masih menjadi uji diagnostik standar untuk TB. Demikian, ya. Nah, ini hasilnya untuk uji diagnostik saya sudah cerita seperti itu. Nah, untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit itu, apa sih tujuan untuk uji diagnostik itu untuk apa? Jadi untuk menegakkan diagnosis penyakit itu, kita memerlukan suatu metode, ya atau tidak. Jadi kalau kita sudah memakai suatu metode, kita bisa menetapkan ini sakit A atau tidak. Harus ada atau tidaknya itu. Ya. Jadi kalau kita sudah cek dengan alat diagnostik, maka kita, oh nggih, sepenjenengan tidak ada HIV di dalam tubuh. Oh sorry, dengan amat ikut prihatin, penjenengan ada virus HIV di dalam tubuh penjenengan. Jadi begitu, untuk menegakkan suatu penyakit dan menyingkirkan. Jadi yes or no. Ya atau tidak. Itu untuk uji diagnostik atau alat metode diagnostik itu tujuannya untuk itu.
Yang kedua, untuk screen kalau itu dalam skala yang besar, misalnya apa? Ini menjadi masalah masyarakat nih. Ternyata apa? Ternyata tifoid di sini banyak sekali atau lepra ini ternyata menjadi KLB di suatu kecamatan, misalnya banyak sekali yang bergejala yang sama, ya. Kemudian beberapa dicek kok sudah fix bahwa itu leprosi, maka kita screen yuk. Gitu. Jadi bisa dipakai untuk screening. Ya, jadi kita screen semua, kemudian yang positif positif akan kita jadikan satu atau kita kelompokkan, kita pisahkan dari yang negatif, kemudian yang positif ini akan diberikan perlakuan selanjutnya. Itu screen ya, screen. Misalnya screen apa? Kemarin kita juga sudah COVID, mengalami COVID, screen COVID gitu kan. Suatu rumah sakit di RSUNS ya, di RSUNS yang menyelenggarakan pelayanan untuk COVID ya, lab juga, bangsal juga, poli juga, UGD juga, maka di suatu saat ya secara berkala ini ada jadwal screening. Oke, minggu depan screening untuk misalnya analis lab semua di screen pada tanggal 1 Juli misalnya. Nah, ini yang tadinya ya uji itu untuk menentukan pasien itu kena COVID atau tidak, maka ini dipakai untuk screening. Apakah analis lab itu ada yang membawa virus COVID di dalam tubuhnya atau tidak? Yang ada walaupun tidak bergejala harus tidak bekerja dulu, harus isolasi mandiri sampai dia negatif. Nah, ini untuk keperluan screening. Jadi seperti TB juga pada kantung-kantung TB kita pada zaman dulu masih tahun 80 90-an kita masih melakukan screening TB, mengumpulkan sputum, kemudian dibuat semir itu akan dibawa ke center kalau di kecamatannya di puskesmas begitu, kemudian dicek semuanya. Ya. Ada nggak yang positif sedangkan dia tidak didiagnosis atau dia tidak terdetek pada sebagai uh, uh, pasien sebagai pasien TB. Nah, ini ternyata di kampung ini yang positif ada 15, yang di sana ada 2 nih. Nah, ini itu dikumpulkan. Kemudian untuk dicek lebih lanjut. Nah, kemudian kalau untuk screening apakah ini apakah untuk screening itu harus sama dengan yang untuk diagnostik? Ya, boleh sama. Ya, boleh sama. Tetapi untuk screening bisa memenuhi syarat berikut ini, artinya bisa levelnya bisa di bawah dari alat diagnostik yang dianggap paling bagus tadi. Kalau tidak ada yang di bawahnya ya kita pakai juga itu sama bisa, atau yang berada di bawahnya yang mungkin spesifisitasnya lebih rendah tapi sensitivitasnya lebih tinggi, maka itu bisa kita pakai ya. Nah, kalau mau screening itu apakah bisa dilakukan di sembarang tempat atau di sembarang kelompok atau di mana saja sesukanya yang men-screening? Oh, tentu saja tidak, karena screening ini memerlukan biaya yang banyak karena namanya screen itu adalah melihat sekian banyak dari responden, dari sampel, dari subjek ya, untuk melihat seberapa keberadaan yang akan kita screen itu pada kelompok tertentu itu. Maka syaratnya adalah prevalensinya harus cukup tinggi. Kalau tidak tinggi lah ngapain kita buang-buang uang?
kita buang-buang tenaga, buang-buang waktu hanya untuk men-screen hal yang kalau di dalam masyarakat itu hanya, oh di sini itu prevalensinya hanya 1/1000, sementara rakyatnya hanya ada 3.000, berarti kita kesempatannya untuk men-screen seluruh masyarakat hanya dapat 3. Ini enggak, tidak disarankan untuk dilakukan screen. Tunggu aja sampai kejadian. Gitu. Jadi kalau prevalensi cukup tinggi, maka kita menganggap itu menjadi masalah community. Ya. Misalnya nih, kok di apa namanya di dalam saya kembali ke lepra ya, di Sukoharjo kok sekarang sedang merebak lepra ya. Baik kita screen aja dulu ya, screen aja dulu untuk teman-teman di daerah tersebut. Kita screen apakah ada yang kita bisa diagnosis sebagai suspek lepra. Tapi kalau memakai pemeriksaan laboratorium eh, mungkin terlalu repot ya karena mendapatkan race serum ini juga memerlukan keahlian khusus ya. Maka kita screen aja memakai gejala klinis misalnya boleh gitu. Gejala klinis itu juga suatu uji diagnostik yang lebih murah tapi ya sangat tidak spesifik gitu. Tapi tidak apa-apa. Kita screen aja pakai uh, dengan gejala klinik dengan kriteria-kriteria tertentu, dengan skor-skor tertentu. Kalau ketemu ini, skor sekian, maka suspek lepra. Nah, yang disusahkan dengan screen yang alat diagnostik yang lebih lebih pasti spesifikasinya lebih tinggi misalnya dengan rate serum ya. Jadi yang sudah disuspek baru dilanjutkan ya. Kemudian penyakit tersebut harus ada apa bahayanya itu. Ini akan menimbulkan morbiditas atau kecacatan atau bahkan kematian ya, bila tidak diobati. Lepra nanti kalau dia dibiarkan maka juga fungsi-fungsi organ akan terganggu ya, terjadi kecacatan. Ya. Kemudian kalau selain lepra apa? Misalnya kalau ini tadi HIV/AIDS, maka dia bisa mortalitasnya tinggi. Kemudian misalnya HCV juga bisa membuat menjadi kanker, menjadi hepatoma dan sebagainya. Jadi harus ada istilah Jawa kaceknya ya. Jadi harus ada bedanya kalau ini nanti kita ketahui bahwa dia sakit, kemudian kita obati, itu akan menjadi lebih baik, akan meningkatkan kualitas dari kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya penyakit tersebut tidak bisa atau tidak apa bermakna morbiditasnya sakit atau tidak itu tidak bermakna. Misalnya kita screen panu lah buat apa orang panu juga masih bisa kerja ya orang panu juga nah gitu ya. Jadi penyakit ini harus menunjukkan morbiditas atau mortalitas yang bermakna bila tidak diobati. Jadi jangan screen eh, kelas ini di screen nanti yang panuan siapa ya enggak perlu ya. Jadi kalau kita mau screen suatu penyakit untuk ini harus jelas prevalen cukup tinggi dan kalau nanti tidak diobati itu menunjukkan uh, morbiditas dan mortalitas yang uh, besar. Gitu. Kenapa morbiditas dan mortalitas itu menjadi penting? Kalau yang sakit itu adalah orang-orang yang menanggung gitu ya, menanggung kehidupan orang lain, maka ini menjadi bermakna. Kalau dia tidak bisa bekerja, tidak bisa berfungsi sebagai gitu ya, sebagai penanggung jawab, maka orang-orang yang di bawahnya akan terlantar.
ya. Kemudian pada orang-orang yang sakit itu dia tidak, kalau anak-anak dia tidak mampu untuk belajar, maka akan terjadi generasi yang gitu ya, generasi yang lemah atau generasi yang kualitasnya rendah. Dahulu kita mungkin masih di sini, sekarang juga masih, kita sering screen di anak-anak sekolah itu, screen kesehatan telinga. Kita lihat, kita cek telinga anak-anak sekolah itu, terutama untuk SD ya, kelas 1, 2, 3 ya. SD kita cek gitu. Kupingnya kita cek secara berkala, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oh lah, ini banyak sekali serum enprop. Lah kenapa kalau serum enprop kok di screen? Nah kalau anak-anak itu pendengarannya kurang, maka dia kurang bisa menangkap pelajaran, maka ke apa semangat belajarnya juga mungkin akan turun atau menangkap pelajarannya menjadi lebih rendah, maka akan menghasilkan generasi yang lemot gitu ya. Jadi nilainya jadi rendah, tangkapan pelajarannya juga rendah, maka menjadi orang dengan kemampuan berpikir juga rendah. Nah, ini akan menjadi generasi yang berbahaya nanti kalau dia sampai pada titik di mana dia harus mendapatkan atau menerima estafet kepemimpinan. Gitu ya. Kemudian harus ada pengobatan yang efektif gitu. Oke, ini kalau diobati bisa, ini bagus. Tapi obatnya apa? Gitu. Lah obatnya nggak ada. Lah obatnya nggak ada, kita nggak akan screen. Karena tidak akan mengubah keadaan. Jadi harus ada pengobatan efektif seperti tadi. Misalnya kita screen dong pasien-pasien dengan Down syndrome di sini. Ada berapa sih di sini kok kantong Down syndrome? Oke. Lah terus apa pengobatannya? Oh, ini bisa dilatih. Ada pantinya. Nah, itu baru. Kalau kita screen Down syndrome kemudian kita nggak ada fasilitas untuk dia, sedangkan Down syndrome tidak bisa diobati, lah untuk apa? Jadi begitu. Kemudian ada perbedaan apabila penyakit itu diketemukan dini dengan kalau dia diketemukan dalam sudah lanjut. Ada bedanya. Ya, angka kesembuhan menjadi sangat tinggi pada penemuan dini yang sangat rendah pada late stage misalnya. Jadi sekarang ada kita screen IVA ya, IVA tes ya, untuk CA cervix ya. CA cervix yang masih ada di cervix hanya di leher rahim, kemudian masih in situ ya, masih ada di sel saja, belum masuk invasi ke bawahnya ya, ke stratum di bawahnya, maka dengan konisasi, dengan diambil itu serviks itu bisa 90% sembuh total. Tidak ada lagi CA di organ reproduksi. Tapi kalau CA cervix sudah ketemu dalam stage 3, itu sudah mungkin sampai ke uretra atau sampai ke rektum atau bahkan sampai ke tulang, nah itu pengobatannya menjadi hanya sekian persen, 25% menjadi 35%, sangat jauh. Apalagi kalau sudah dalam end stage, maka tidak ada lagi yang bisa untuk menyembuhkan. Jadi ini harus di screen supaya terjadi deteksi dini. Nah, kalau deteksi dini, maka kita bisa membuat penderita itu menjadi orang yang berkualitas kembali. Ya. Walaupun mungkin dia tidak punya rahim, walaupun dia mungkin tidak punya leher rahim, no problem. Tapi dia bisa bekerja, dia bisa berkarya sebagai manusia yang sehat. Gitu.
Nah, ini kalau tidak ada ini, kalau pengobatan dini juga tidak ada, kalau sudah ketemu ya sudah. Nah, itu kita tidak melakukan screening. Itu karena apa? Nah, buat apa? Gitu. Kalau sudah ketemu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian itu tadi yang untuk screening, kemudian uji diagnostik adalah untuk eh, menilai atau menilai respon pengobatan. Ya. Ini uji diagnostik bisa kita lakukan untuk itu. Jadi ini diobati dengan obat itu membaik atau tidak. Respon pengobatannya bagaimana? Ini bisa kita pakai dengan uji diagnostik yang kita bicarakan tadi. Misalnya dengan PTA. Dengan PTA pertama ditemukan misalnya, oke, ini positif 3 untuk positif menderita tuberkulosis gitu ya. Nah, kemudian diobati dia dengan obat 2 bulan, kemudian kita cek lagi, kita BTA lagi. Kemudian kita bisa melihat sekarang berapa gitu. Oh, sekarang positif 2. Oh, baik. Berarti ada respon baik, respon positif. Jadi ini pengobatan responnya bagus, silahkan teruskan. Itu. Nah, kalau misalnya responnya tidak baik, di BTA3 positif, kemudian dicek lagi 2 bulan masih, BTA masih 3 positif, cek klinis, klinisnya memburuk. Oh, baik, ini harus kita cek kembali. Jangan-jangan, jangan-jangan terapi ini sudah nggak cocok. Kalau pada infeksi dengan antimikobakterium, antibiotik, kemudian antiviral dan sebagainya, kita anti jamur, kita bisa melihat jangan-jangan dia resisten. Maka kita bisa, oke, kita cek dulu ya, kita cek dulu dengan menguji apakah dia pasien ya Mycobacterium yang dalam tubuh pasien ini sensitif enggak dengan anti Mycobacterium yang diberikan. Nah, ini artinya kita memberikan saran, kita memberikan suatu pendapat untuk langkah selanjutnya. Begitu. Nah, kalau misalnya, oh, dilanjutkan kemudian, ya, betul. Dia memang resisten terhadap rifampicin dan INH. Oke, ini XDN. Apa obatnya? Kita ganti obatnya. Obat diganti, setelah obat diganti, 2 bulan kemudian kita cek kembali dengan alat diagnostik yang tadi, yang pertama tadi. Oh ya, ini sudah jadi positif 2. Klinis bagaimana? Klinis membaik, good. Kita lanjutkan. Lanjutkan 2 bulan lagi, kita cek. Oh, sudah positif 1. Klinis jauh lebih baik. Lanjutkan lagi. Sampai misalnya negatif. Oke, kalau negatif sekali, jangan dulu. Gitu. Jangan dulu di stop obatnya. Oke, 2 minggu cek kembali. 2 minggu masih negatif, 2 minggu lagi cek kembali, 3 kali negatif. Nah, klinis bagaimana? Klinis masih sesak. Ya, kalau sudah kadung misalnya sudah orang itu sudah kavitas dan kemudian sudah sesak aja, tapi minimal tidak ada lagi demam, tidak ada batuk produktif yang dahaknya berkecuan atau dahaknya yang kental kekuningan, tidak ada lagi. Orang sudah berat badan naik, nafsu makan bagus, kemudian dia bisa bekerja dengan atau berkarya lagi, walaupun dengan kendala sesak seperti itu, tapi ini sudah free dari kuman tuberkulosis. Jadi, kemudian yang keempat tentunya untuk studi epidemiologi. Nah, jadi kapan kita beralih kepada uji diagnostik yang baru?
mudah dipakai, yang ini invasif, yang itu tidak. Mudah. Lebih mudah. Nah, itu menjadi lebih mudah. Kemudian apakah bisa mendiagnosa pada fase lebih dini alias lebih spesifik. Apakah lebih spesifik? Oke. Jadi ini adalah prinsip dasar dari suatu uji diagnostik. Kalau dia memenuhi syarat-syarat seperti ini, maka dia bisa dipakai secara nasional, bahkan mungkin secara seluruh dunia, dipakai di seluruh dunia. Ini saya contohkan ya, bahwa uji diagnostik nanti kita memakai statistiknya adalah tabel 2x2 seperti biasa, gampang sekali. Jadi prinsipnya adalah membandingkan apakah penyakit itu ada atau tidak pada sekedar penyakit itu ada atau tidak pada pasien, kemudian uji diagnostiknya negatif dan positif. Apabila dia itu menunjukkan positif pada pasien yang memang dia ada penyakitnya, maka dinamakan true positif. Pegang ini, A dipegang. Ya. Kemudian dia negatif pada orang yang tidak ada penyakitnya, dia akan true negatif. Itu dipegang. Nah, kemudian positif palsu dan negatif palsu itu apabila pasien yang harusnya sehat, ya normal, dideteksi sebagai positif. Sedangkan negatif palsu, pasien yang harusnya sakit tapi tidak terdetek, ya artinya alat itu menunjukkan hasil negatif. Nah, ini prinsip 2x2 yang sudah skripsi insya Allah sudah tahu semua. Di metode penelitian juga sudah ada course-nya. Nah, ini kemudian kita akan membandingkan suatu uji baru. Ya, misalnya TCM. Misalnya TCM dengan baku emas atau standar untuk TB itu BTA. Gitu ya. Ini sebelum TCM menjadi baku emas atau menjadi standarnya. Ya. Sekarang ada beberapa, sudah ada berita pada SOP yang sebetulnya belum semuanya bisa melakukan baku emas. Jadi semua deteksi TB itu memakai TCM. Tapi sebelum itu TCM itu dibandingkan dulu dengan gold standarnya yaitu BTA. Jadi di sini BTA, di sini TCM. Apakah BTA positif dan TCM positif itu menjadi A, yaitu yang benar-benar iya ini, ya, benar-benar sakit. Kemudian yang negatif pada standar, tapi uji yang baru ternyata positif. Jadi tidak terdetek pada baku emas, tapi dia terdetek pada uji yang baru. Kemudian yang baik baku emas maupun uji diagnostik yang baru itu negatif. Ini yang benar-benar mereka tidak ada penyakit itu. Nah, yang ketiga adalah bukan keberapa ini, yaitu yang di baku emas terdetek, ketahuan dia positif. Standar diagnostik yang baru dia tidak menemukan. Maka ini dikelompokkan dalam C atau yang kita masih menganggap dia sebagai false negatif ya. Tapi kita karena dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan itu false negatif karena kita sedang membandingkan mana ini yang lebih benar gitu. Ya. Jadi uji diagnostik yang baik itu
ya. Harus sensitif dan spesifik. Gitu. Spesifik adalah dia hanya akan mendetek X, kalau penyakitnya X ya, hanya akan mendetek X dan dia tidak mendetek Y atau Z. Gitu. Kemudian yang sensitif bagaimana? Yang sensitif itu pun akan terdetek. Gitu. X yang misalnya baku emas untuk BTA kalau kumannya ada 20.000 baru terdetek misalnya. Tapi mungkin yang diuji diagnostik yang baru, ya, oh ini 2.000 aja sudah terdetek. Nah berarti itu lebih sensitif. Gitu. Oke. Nah sensitif sebetulnya kalau seperti ini kalian mesti selalu bingung, tapi tidak apa-apa. Kebingungan itu suatu awal yang baik. Jadi apa sih sensitivitas itu? Jadi sensitivitas itu adalah mendetek orang yang sakit sebagai hasil yang positif. Nah, itu. Jadi mendetek orang yang sakit atau penyakit itu pada benar-benar pada kelompok orang yang sakit. Nah, yang mana nih? Nah, ini kan orang yang sakit. Ya. Ini orang yang sakit. Maka ini A ditambah ya. Nah, A dibagi jumlah A dan C. Ini kelompok positif. Ya. Kemudian kalau spesifisitas apa itu? Jadi spesifisitas itu kebalikannya. Dia akan menghasilkan hasil yang negatif. Dia tidak akan mendetek barang lain selain penyakit yang diagnostik. Jadi dia akan menghasilkan hasil negatif pada kelompok orang yang tidak sakit, artinya orang yang sehat. Ya, jadi di sini nih spesifiknya. Kalau dia memang tidak sakit, ya tidak terdetek gitu. Maka dia akan ini D dibagi B per di sini ya. Oke. Jadi ingat-ingat bahwa sensitivitas adalah sakit, sakit adalah positif. Kemudian spesifitas adalah negatif pada kelompok yang tidak sakit. Sehingga kalau spesifikasinya sangat tinggi, kalau dia positif, oh jelas dia sakit. Gitu. Tapi kalau spesifitasnya rendah, dia mungkin akan mendeteksi bukan hanya X, Y juga didetek, Y juga didetek. Ya, sehingga nanti kalau selesai, kita masih screen kembali, masih harus melanjutkan untuk mendapatkan mana ini yang benar-benar positif. Nah, gitu. Kalau spesifitasnya rendah. Nah, kalau sensitivitasnya rendah, ya, sensitivitasnya rendah, maka yang harusnya sakit tidak terdetek. Jadi harus memerlukan cut off yang tinggi, itu ya, nama sensitivitasnya menjadi rendah. Nah, kemudian kita punya yang namanya positive predictive value dan negative predictive value. Ya. Jadi ini adalah kalau kita bilang positif, maka ini hubungannya dengan sensitivitas. Jadi seberapa banyakkah, seberapa mungkinkah gitu ya. Itu diuji itu hasilnya positif. Jadi ini berhubungan dengan sensitivitas.
Kemudian kalau negatif, predictive value, ini spesifisitas, yaitu berapa mungkin orang yang tidak sakit itu hasilnya negatif. Nah, ini sama, hasilnya sama dengan spesifitas dan apa dan sensitivitas. Kemudian kita ada yang namanya likelihood ratio. Uh, Likelihood ratio ini adalah probabilitas atau kemungkinan dari tes pada orang yang sakit, ya, pada orang yang sakit dibandingkan dengan probabilitas orang yang tidak menderita sakit atau orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit. Itu hasilnya gimana tes? Apa sama-sama gitu? 50%, 50%. Nah, itu maka likelihood ratio ini penting untuk melihat di likelihood ratio ini berapa kali menunjukkan hasil yang positif pada orang yang sakit dibandingkan orang yang tidak sakit. Gitu. Semakin tinggi maka semakin baik. Gitu. Oh ini ada 4 kalinya likelihood ratio ini 4 kali. Nah, 4 kali. Maka orang yang sakit akan terdetek 4 banyak daripada orang yang tidak sakit. Saya tidak menyuruh kalian menghafalkan ya dek. Nanti untuk rumus-rumus untuk soal saya akan sediakan karena ini sebetulnya bukan hal yang harus dihafalkan tapi harus dimengerti. Nah, likelihood tadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadi yang positif itu menunjukkan berapa positif ya orang akan memberikan hasil yang positif pada orang sakit dibandingkan dengan orang yang sehat. Ya, jadi karena dia positif maka sensitivitasnya ada di utuh di depan. Kemudian baru dibagi satu per spesifisitasnya. Kalau negatif, seberapa besar kemungkinan tes menghasilkan negatif pada orang sakit dibanding orang sehat. Karena dia negatif, maka spesifitasnya yang utuh. Ya. Yang sensitivitasnya tetap di atas, maka satu min sensitivitas dibanding dengan spesifisitas. Ya. Jadi kalau ini harusnya itu besar, kalau sudah besar, maka ini bagus likelihood ratio itu kalau harganya besar, maka untuk yang positif angkanya besar itu bagus. Ya. Kalau negatif outputnya besar berarti itu jelek. Jadi masuk yang apa namanya yang negatif justru lebih tinggi daripada pada orang sakit dibandingkan dengan orang sehat, maka ini menjadi diagnostik itu menjadi tidak baik. Nah, kemudian kita lakukan pretest dan post-test probability. Ya, ini kita melihat apakah hasilnya, hasil perhitungan itu dari angka yang pertama dengan angka yang pretest dengan angka yang post-test itu mendapatkan angka yang jauh berbeda. Kalau misalnya pretestnya kita ketemu 25, post-testnya 26, nah itu 11-12 berarti ini tidak begitu mengubah gitu, tidak begitu mengubah nilai diagnostik. Tapi semisal nih angka yang pertama 10 dan angka yang post-testnya ternyata 70 atau 60. Ini jauh sekali, maka kita bisa pertimbangkan uji yang ini kita pakai untuk menggantikan uji yang lama. Ini gitu ya. Oke, ini rumus-rumusnya ya.
Kita lihat di sini kita memakai CA MAME ya. Ya. Ini adik-adik nanti bisa lihat sendiri, dihitung-hitung sendiri ya. Jadi ini sebelum mamograf menjadi baku emas. Sekarang mamograf ini masih sudah menjadi baku emas karena hampir seluruh rumah sakit atau tempat yang untuk rujukan itu semuanya terjangkau untuk mamografi. Kalau dibanding dengan histopatologi, walaupun histopatologi ini tersedia lebih luas karena memang fasilitasnya uh, lebih sederhana dari mamografi. Yang mamografi harus ada alatnya, yang harganya juga tidak murah ya. Kemudian harus mempunyai tempat yang lumayan luas. Kalau histopatologi asalkan punya lab patologi anatomi sudah memenuhi syarat untuk pemeriksaan histopatologi. Maka itu dibandingkan ya. Mamograf ya dengan alat dengan orang yang seamame benar di histopatologi terdetek 13 ya. Yang di mamografi yang dengan histopatologi sama-sama terdetek itu adalah 13. Dengan mamograf dan histopatologi yang negatif sama-sama negatif 8. Ya. Sementara mamograf mendetek 4 lebih banyak daripada dengan histopatologi pada orang yang non CA, jadi orangnya tidak ada CA mamenya, tapi dia didetek oleh mamografi sebagai CA mame. Kemudian yang sakit CA mame, tetapi dia tidak terdetek oleh mamografi ada 3. Jadi selalu mamograf dibandingkan dengan yang jumlah yang baku emas. Ini ya hasilnya angkanya seperti ini. Ini dihitung. Sorry sebentar ya. Oke, ini adalah hasil hitungannya. Sensitivitasnya ketemu. Ini untuk mamograf ya, karena yang kita bandingkan adalah mamograf terhadap histopatologi. Sensitivitasnya dapatkan nilai 81, lebih dari 80 itu sangat bagus. Spesifitasnya juga lebih dari 80, bahkan lebih tinggi dari sensitivitas, ini juga bagus. Kemudian likelihood ratio-nya lumayan tinggi ya. Jadi pada orang yang sakit terdetek 6,5 kali lebih banyak daripada yang tidak sakit, sedangkan likelihood negatifnya orang yang sakit ya, itu terdetek dibandingkan dengan orang yang tidak sakit itu 0,21, cukup rendah. Tidak ada 1, tidak ada 0,5 juga, jadi ini cukup rendah. Kemudian untuk pretesnya ketemu 33%. Dari sekian 1, 2, 3, 4 ini angkanya bagus ya, angkanya bagus. Kemudian untuk pretesnya ketemu 33, untuk post-tesnya ketemu 76. Jadi 33,3 ke 76 ini angka yang lumayan besar. Jadi apa kesimpulannya? Gimana nih? Jadi kesimpulannya adalah mamograf dapat digunakan sebagai diagnostik CA mame. Jadi kita bisa berpindah dari histopatologi ke CA mame. Kemudian setelah itu baru kita menelaah kembali. Jadi gimana nih yang kita
sesuai dengan ini tadi yang pertama. Oke. Nanti mau. Nah, jadi baru kita kembali ke sini. Apakah mamograf lebih mudah? Yes. Ya, karena mamograf hanya dengan alat orangnya utuh, maksudnya orangnya tidak ada perlakuan invasif, tidak ada perlakuan khusus, misalnya harus dibius dulu, atau harus minum obat tertentu, atau harus puasa dan sebagainya. Tidak, jadi dia hanya alat kemudian dikenakan pada pasien. Ya, jadi mendeteksi jaringan payudara dengan cara memeriksa payudara pada alat tersebut. Jauh lebih mudah. Apakah lebih murah? Ya dihitung kembali kosnya untuk mamografi dengan kosnya untuk histopatologi. Kalau histopatologi itu adalah biopsi, apakah biopsi harus dibuka? Kalau dibuka harus ada pembiusan, harus ada kos untuk OK, kamar OK, meja OK, dan sebagainya, ya. Sampai ke VIP operatornya itu dicek, dihitung dengan seksama. Nanti ditentukan apakah lebih murah atau tidak. Apakah lebih tidak invasif? Yes, karena mamografi bukan merupakan tindakan yang invasif. Kemudian dapat mendiagnosa fase lebih dini? Yes, karena mamograf itu mendeteksi seluruh jaringan payudara. Kalau histopatologi hanya sampel pada tempat tertentu, pada benjolannya atau pada tempat yang dinilai itu kemungkinan di sana ada kansernya, ya, diambil sebagai contoh. Maka sekarang memang mamografi lebih disukai untuk screening CA payudara. Nah, gitu. Nah, kalau sudah terdetek, oh iya ini ada CA payudara, ya tidak bisa tidak, kita harus firmkan, ya, difirmkan dengan pemeriksaan yang lebih pasti, ya. Kita tetap kembali ke histopatologi, tapi histopatologi tidak menjadi alat diagnostik awalan. Oke? Begitu? Selesai? Bagaimana? Adik-adik ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Mari kita bubarkan. Bagaimana adik-adik? Juru bicaranya siapa nih? Saya stop share ya. Apa kalian masih saya stop share? Nanti saya kirim ke yang menghubungi saya tadi. Bagaimana? Cukup? Untuk dari kami tidak ada pertanyaan, dokter. Baik. Lah mudeng apa ora? Sudah, dokter. Dong apa ora kalian itu? Saya sampai tersengal-sengal memberi pelajaran pada kalian ini sampai pada audiennya itu diterima apa tidak, apa blong-blongan lah, kujur nanti. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya, hah? Ya baiklah. Baik, begitu. Terima kasih adik-adik semuanya. Jangan lupa nanti yang hanya hari ini ya saya menerima permintaan tanda tangan. Nanti kalau yang tanda tangan, tolong dikirim ke lantai 5. Nanti akan saya tanda tangani untuk diambil kembali. Saya agak siangan. Demikian semuanya. Semoga yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kalian semua. Ya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akan tutup pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.
Baik, diakhiri nggih.